Direktur Polairut Polda Papua Barat Kombes Pol Budi Utomo saat merilis sejumlah kasus menjelaskan kronologi kejadian dalam penangkapan hewan endemik Papua pada hari Sabtu pada tanggal 24 Juni tahun 2023 di atas kapal Sabuk Nusantara 75 yang berangkat dari Pulau Seram, Maluku dengan tujuan kota Sorong dalam pengembangan penangkapan hewan satwa hasil dari adanya penjualan ilegal dari sosial media. Satu orang yang diamankan oleh petugas Dirpoler Papua Barat dengan inisial AW alias Adit yang masih di bawah umur ada 4 ekor burung jenis perkici pelangi, sedangkan untuk ancaman yang disangkakan 5 tahun atau ancaman denda minimal 100 juta rupiah. Saya Direktorat Polair Polda Papua Barat bersama teman-teman dari KSDA selalu bersinergi dan berkomitmen bahwa sekarang kita cegah, semakin kita rapatkan barisan biar hewan-hewan terutama burung-burung endemik yang ada di Papua Barat khususnya ini tidak keluar. Kami mungkin teman-teman sudah beberapa kali kami undang di sini untuk press release bahwa kami berkomitmen masalah ini akan menjadi program utama kami selaku penegakan hukum khususnya untuk hewan-hewan yang burung endemik. Ini kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023. Jadi penumpang kapal Sabuk Nusantara 75 ya, ini berangkat dari kapal dari Seram ya. Dari Seram Raja 4 menuju Sorong. Kita amankan satu tersangka atas nama Ade AW, saudara AW alias Adit, umurnya masih di bawah umur. 4 ekor burung jenis perkici pelangi atau Tripuloxus hematomus, nanti lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan. Karena ini menyangkut yang bersangkutan diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya. Ancamannya 5 tahun atau denda sebanyak 100 juta. Tetapi karena ini di bawah umur, tetap kita periksa yang bersangkutan. Proses hukumnya adalah sementara untuk diversi karena masih anak-anak. Yang bersangkutan membawa 2 ekor dengan maksud untuk diperjualbelikan di sini. Kemarin ya sekitar pukul 13 TKP-nya di Jalan Mahakam Pahlawan, Remu Utara, Kota Sorong. Kita berhasil mengamankan pelaku 2 orang atas nama WH umur 29 tahun, alamat Jalan Timur, Aimas, Unit 2 Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kemudian yang kedua saudara ST umur 27 tahun, alamat Jalan Timur, Aimas, Unit 2 Kabupaten Sorong. Barang bukti yang kita amankan yaitu 2 ekor burung kakak tua putih besar jambul kuning seperti ada di depan. Kemudian 2 ekor burung bayar warna hijau. Kemudian 3 ekor burung nuri merah kepala hitam dan 1 ekor burung nuri sangir warna hitam. Cara teknisnya bahwa burung-burung ini kami bekerjasama dengan BKSDA ya, tentunya melalui teman-teman yang di BKSDA untuk melakukan proses lanjut untuk pelanggaran hewan yang ini yang pasti dijual karena kita dapat informasi dijual melalui media online ya. Diedarkan di media online bahwa burung-burung ini ditawarkan di media online untuk dijual. Makanya kami dari sana kita pelajari ya, kita didapatkan para pelaku menyimpan hewan-hewan burung yang ini. Dari pemeriksaan sudah ada ya 1 ekor yang sudah dijual.
Jenis burungnya nanti kita belum dalami Pak, nanti kita akan penyelidikan. Ini burung ini dimiliki kedua forum jual beli. Kalau ini nanti lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman dari BKSD. Yang pasti kan kita sudah komitmen bahwa ini merupakan perhatian nasional ya, bahkan internasional. Bahwa banyak hewan-hewan yang kita miliki di Indonesia Timur ini alangkah beraneka ragamnya dan memiliki daya tarik dan daya jual yang sangat eksotis. Jadi pemerintah kan sudah jelas mengatur bahwa hewan-hewan yang ada pastinya kan ada undang-undang yang mengatur di sana. Jadi kita selalu berkomitmen bahwa kita akan terus melakukan penegakan hukum khususnya pada burung-burung endemik yang ada di Papua Barat. Selain itu, petugas BKSDA Provinsi Papua Barat Joni Santoso apresiasi yang sangat tinggi oleh Dirpoler Papua Barat yang tidak pernah henti mendukung kami dalam pengawasan dan pengendalian hewan satwa yang dilindungi. Pada tanggal 24 Juni ada 2 ekor perkici pelangi dan pada tanggal 30 Juni ada kakatua jambul kuning 2 ekor dan kasturi 2 ekor perkici pelangi yang dibawa dari Pulau Seram, Maluku. Tidak hanya itu, petugas BKSD juga menjelaskan ada sebanyak 550.1.771 satwa yang dapat digagalkan dalam penyelundupan hewan endemik Papua. Dari 1.771 tadi berhasil digagalkan oleh Dirpolairut Papua Barat. Dan satwa liar. Sebenarnya FOU ini adalah implementasi teknis dari undang-undang. Jadi kan Pak Budi ini kan memangku amanah untuk menjalankan undang-undang. Salah satu dari Undang-Undang Nomor 5/90 tadi disampaikan Pak Budi tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Kemudian baru-baru ini Bapak Ibu ya, selain MUI itu keluarlah instruksi Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden ini pengaruh utamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu spesies hilang, maka pembangunan berkelanjutan juga dikhawatirkan akan terganggu. Tapi tidak dilindungi 40 ekor. Pembinaan dilakukan karena mereka tidak tahu ya. Kemudian tadi yang baru sebutkan pada 24 Juni ada perkeci pelangi 2 ekor. Kemudian 30 Juni kakak tua koki 2 ekor, nuri bayan 2 ekor, kasturi kepala hitam 3 ekor, nuri hitam 1 ekor. Menjawab tadi perkeci pelangi itu informasi awal Pak Budi dari Pulau Seram, Maluku. Cuma dari Kabupaten Sorongnya kan susah ya. Burung ini kan tidak hanya di kawasan konservasi Bapak Ibu ya. Di hutan produksi ada, hutan lindung ada, di sawit juga ada ya. Jadi kita nggak usah pastikan dari mana tepatnya, tapi dari informasi awal ya. Nanti kan tentu berkembang dengan penyidikan dan menyangkut soal penyidikan tentu kewenangannya Pak Budi dan tim. Sementara tercatat dari Kabupaten Sorong, tentu berapa sih kerugian negara yang diselamatkan begitu ya? Nah, kami belum punya pedoman dasar menghitung kerugian negara. Tapi saya sampaikan ini dengan membandingkan berapa harga satwa itu apabila sampai di Pulau Jawa. Dapat dipahami Bapak Ibu ya? Jadi yang saya sampaikan ini berdasarkan angka kalau sudah terjual di Pulau Jawa. Tidak di sini, beda lagi. Ya kalau sampai Pulau Jawa tentu harganya juga lebih besar. Namanya kerugian negara, namanya estimasi, kita pasti memberikan estimasi yang paling berisiko pada saat sampai di Pulau Jawa. Berapa kerugian negara? Belum kerugian ekologis yang saya sampaikan tadi, maka rantai makanan terganggu, ekosistem akan terganggu, pembangunan berkelanjutan juga terganggu. Jadi dari 5 ini tercatat Pak Budi dan tim itu berhasil menyelamatkan kerugian negara 550 juta. Dari Januari 5 kasus ini 10 juta, setengah miliar lebih ya. Sekali lagi dengan harga pasar yang ada di Pulau Jawa. Belum termasuk dalamnya kerugian ekologis. Jadi kami itu fokus karena di pemukiman, di pasar pemukiman, pergudangan, di pelabuhan-pelabuhan itu ada saja. Pembinaan-pembinaan dilakukan kalau yang membawa ini kadang-kadang begini. Dia membawa itu souvenir ya. 1 ekor ya. Tapi kalau isi kapal itu bawa 1 ekor, udah keluar berapa ekor Bu ya? Melihat pada saat materinya
pembinaan ya, kita pembinaan. Mahasiswa juga sering bahwa pengetahuan dia karena senang biara dan sebagainya. Tapi kita kasih pembinaan, kita yang rekrut. Termasuk kepada komunitas-komunitas satwa yang ada di Sorong dan Kabupaten Sorong. Bukan datanya. Kalau totalnya dari ini jumlah satuannya ini masih yang ditangani Polairo. Satuannya itu yang bisa digarap kehidupannya totalnya itu 481 spesies satwa, individu satwa. Dengan penyelamatan kerugian negara 550 juta. Belum kerugian ekologi. Totalnya yang bisa digagal kehidupan tentu lebih banyak. Cuma saya tidak bawa datanya, nanti kita bisa lihat. Jadi sebenarnya katanya hobinya senangnya seperti itu, tapi sebenarnya bagi satwa paling tepat ya lestari di habitat. Ya, bukan lestari di kandang, tapi lestari di habitatnya ya, ekor satwa. Nah, sebagian besar 481 ekor ini atas dukungan pola. 1171 satwa semua ini ya. 1171 satwa, individu satwa dapat digagalkan penyeludupannya keluar dari pelabuhan atau tempat-tempat. Dari 1171 tadi, 481 ekor dengan dukungan sepenuhnya dari Direktorat Polairo. Untuk penanganan kasus, itu selain Direktorat Polairo Polda Papua Barat, juga kami didukung oleh Balai Penegakan Hukum. 1, 2, 3 ada. Narkoba 121.